Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu hudah. Pertama yang harus kita pahami bahwa tasawuf itu bukan akhlak. Di sini banyak yang rancu mencampur adukan antara tasawuf dan akhlakul karimah. Memang seorang sufi harus akhlaknya baik, tapi yang akhlaknya sudah baik belum tentu sufi. Sebab akhlak masih melihat suluk, zahir, perilaku. Kalau ada orang baik dengan tetangga, baik dengan fakir miskin, peduli dengan bencana alam, yatim piatu, menengok orang sakit, menengok orang yang sedang kematian, itu akhlaknya baik. Belum tentu sufi. Ada orang dengan orang tua cium tangan, komandan dengan anak buah angkat tangan hormat, pegawai kecil dengan direkturnya, dengan kepalanya hormat, bagus akhlaknya. Belum tentu sufi. Ada orang dekat masjid, tiap waktu jamaah ke masjid Sunda Kelapa, setiap Rabu malam ngaji, setiap pagi minggu sebulan ngaji, bagus, akhlaknya bagus. Belum tentu sufi. Kalau ada infak, paling di depan sendiri, minimal 10 juta, bagus. Belum tentu sufi. Jadi tasawuf beda. Yang kedua, tasawuf juga bukan ilmu hikmah, ilmu perdukunan. Ada, ilmu itu ada. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, karangan Syekh Ali Al-Buni. Manba'usul Hikmah, juga karangan Ali Al-Buni. Ada lagi Syumusul Anwar, Mujarrobat, karangan apa? Ad-Dardiri. Itu ilmu kedukunan, sebuah ilmu. Pengobatan alternatif. Barang siapa menjalankan ilmu itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan proses prosedur yang ada, ya pasti berhasil. Tapi sama sekali nggak ada kaitannya orang itu sufi apa bukan, nggak ada kaitannya. Ada orang bikin air, kemudian air itu menjadi sebab sembuhnya penyakit seseorang. Itu namanya pengobatan, bukan sufi. Ada orang dibacok tidak apa-apa, kebal, disetrum nggak apa-apa, ular dipegang nurut, harimau dikosok-kosok, dilus-lus, diem. Itu bukan tasawuf, sama sekali nggak ada kaitannya itu. Ya, itu sih semua agama juga, orang Buddha, orang Konghucu punya semua ilmu kayak gitu. Orang Jawa, wah kalau dengan pacarnya dibacakan tut nurut, idep madep sirap degleng pangleng, langsung pacarnya nurut itu. Itu belum tentu sufi itu. Pelet, ilmu pelet, ilmu menyihir orang, menyihir, menyirap. Yang terakhir, sebenarnya tasawuf juga tidak ada kaitannya dengan kathratul ibadat wan nawafil. Tidak ada kaitannya tasawuf itu dengan memperbanyak ibadah. Enggak. Ada orang tiap malam tahajud, tiap pagi duha, qobliyah ba'diyah, jamaah terus sholatnya berjamaah di Masjid Sunda Kelapa. Tiap 2 hari khatam Quran. Tiap malam selawat sekian puluh ribu. Belum tentu sufi. Enggak ada kaitannya itu antara bilangan kuantitas ibadat dengan tasawuf. Ada lagi yang komentari, tasawuf itu bid'ah. Karena zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Ya maklum, keluar pesantren kilat. Ketika zaman Rasulullah ilmu tajwid juga belum ada. Ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari sekarang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar suruh bangun dari kubur, idhar, mad lazim mutasil, nggak ngerti apa itu. Ilmu hadis juga nggak ngerti Rasulullah. Sahih, doif, hasan, mutawatir, aziz, ahad, mursal,
nggak ngerti Rasulullah. Ilmu fikih juga nggak ngerti Rasulullah. Qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dzanniyud dilalah, dzanniyul wurud, dilalatul alfaz ala ma'aniha, al-amru yadullu al wujub. Waduh, nggak apa itu? Rasulullah nggak tahu apa itu. Yang namanya ilmu usul fiqh produknya ulama abad kedua apa itu? Begitu pula tasawuf. Ya dalam waktu zaman Nabi masih hidup ya tidak ada. Bid'ah ya bid'ah, barang baru. Malah Tuhan itu Maha Badi'. Asmaul Husna salah satu namanya Tuhan itu Al-Badi'. Ya Maha bid'ah Tuhan itu. Yang paling Maha bid'ah ya Tuhan, Badi'us samawati wal ard. Ya nggak apa-apa, orang tanya gitu nggak apa-apa, asal dijawab lah. Soal percaya boleh, enggak apa-apa. Sekarang barangkali Pak Nazaruddin Umar sudah sering menyampaikan beberapa hal tentang tasawuf. Saya nggak tahu sampai di mana, sampai sejauh mana Pak Nazaruddin Umar. Yang namanya ngaji itu nggak harus khatam, yang penting harus ngaji dan paham. Selesai apa enggak itu urusan nantilah, selesai apa enggak. Yang penting harus belajar aja. Kalau yang mau cari ijazah seperti saya dulu, ya harus selesai. Kalau enggak ya nggak lulus. Kalau ibu-ibu yang penting ngaji, yang penting datang sini mendengarkan, paham, udah. Soal nanti khatam apa enggak urusan belakangan. Tasawuf itu, aduh saya nggak ada papan tulisnya ya. Tulisannya kalau bahasa Arab tak sod wawu fa, tasawuf. Itu berasal dari kata apa? Di sini beberapa ulama punya pendapat yang beda-beda. Ada yang berpendapat dari kata sofaun, artinya bersih, jernih, bening. Itu pendapatnya Imam Abu Bakar Al-Kalabadi dalam kitabnya namanya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, yang sudah diedit oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Kenapa dari sofa? Ya karena tasawuf itu tujuannya li sofa'il insan an kaduratil basyariyah, untuk menjernihkan hati manusia dari kotoran-kotoran hawa nafsu basyariyah, supaya hatinya bersih. Maka orang yang sudah bersih berarti orang yang sudah sufi. Go straight on. Secara lughat, secara bahasa, Turn left. kata tasawuf diambil dari sofa itu tidak benar. Secara makna benar, tapi etimologisnya nggak benar. Sebab kalau dari kata sofa, orang yang sudah bersih berarti bukan sufi, tapi disebut sofai. Paham apa enggak? Pokoknya gitulah. Nggak ada papan tulisnya. Jadi secara makna sofa bersih, benar itu. Tujuannya tasawuf itu membersihkan hati. Nah, tapi secara bahasa orang yang sudah sufi, orang yang sudah bersih, nanti bahasa Arabnya kan sufi, tidak sofai. Nah kalau dari kata sofa berarti orang itu disebutnya sofai. Oleh karena itu dari sisi bahasa salah. Yang kedua, ada yang berpendapat kata sufi itu diambil dari kata sufah. Sufah itu sebuah pojok di Masjid Madinah. Get ready to Di turn Babun right. Nisa. Pernah umrah, sering umrah kan Bu? Babun Nisa. Turn right. Sebelah belakangnya makbarah makom Rasulullah. Masuk Babun Nisa itu nanti kalau masuk sebelah kanan ada emperan, emperan itu tempat duduk yang ya 1,5 meter tingginya lah. Dulu di situ Serambi sebelah timur laut, tempatnya para sahabat muhajirin yang datang ke Madinah. Tidak ada famili, tidak ada kenalan, tidak ada sahabat. Pokoknya pindah ke Madinah membawa akidah, membawa iman Islam. Di sana oleh Rasulullah ditempatkan di pojok timur laut Masjid Madinah. Jumlahnya kadang 10, kadang lebih, kadang kurang. Mereka kumpul di situ satu sama lain, tidak ada hubungan apa-apa, tapi menjadi pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas satu sama lain. Di antaranya orang yang pernah menjadi anggota Sufa itu Abu Dzar
Jundab Al-Ghifari. Kalau malam Rasulullah membagi-bagi orang Sufah itu ke beberapa sahabat. Kamu makannya ikut Abu Bakar ya. Yang ini makannya ikut Utsman. Ini makan ikut Umar. Nah nanti ada yang sudah dibagi-bagi, masih ada yang belum kebagian nih. Ya udah ikut saya makan ini. Malah kadang Rasulullah tidak makan malam, mendahulukan mereka. Nah, orang itu namanya Ahlus Suffah, orang-orang di pojok tempat tinggal di situ. Jadi datang ke Jakarta, gak ada family, gak ada siapa, tinggal di Sunda Kelapa di pojok situ lah. Kalau di sini malah diusir malah. Ahlus Suffah, Serambi asalnya, teras Serambi ya, teras. Nah, orang tasawuf akhlak, jejak, sikap Ahlus Suffah itu pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas, walaupun bukan family, bukan satu daerah, kenal aja enggak ada hubungan apa-apa, kok menjadi pertemanan yang sangat kental dengan persahabatan ikhlas. Maka orang sufi dinisbatkan kepada Suffah Serambi Masjid Mekah yang Madinah yang berada di timur laut Babun Nisa. Secara makna benar, secara visi benar, tapi lagi-lagi bahasa. Kalau dari kata Suffah berarti orangnya bukan sufi, tapi sufi. Oleh karena itu lemah pendapat ini. Pendapat ini didukung oleh, ini disertai saya. Orang yang lulus di Timur Tengah cum laude itu cuma 2 orang Indonesia itu. Pak Satria Effendi almarhum dari Indragiri Riau dan saya, katanya gitu katanya. Kenapa cum laude? Karena tidak ada kesalahan satu kali pun dari susunan bahasanya. Bahasa Arabnya nggak salah satu kali pun. Katanya gitu. Saya sendiri nggak paham kenapa cum laude. Dan setelah datang dari sana ketemu dengan teman di PBNU, salah satu ketua NU. Kamu waktu lulus di sana apa? Alhamdulillah saya bilang doktor cum laude, bahkan summa cum laude, asyaraful ula kalau bahasa Arabnya itu. Al-martabat asyaraful ula, 96, 97 lah. Wah, nggak akan jadi pejabat, Kalau yang lulusnya cum laude itu nanti guru besar, ngajar, keliling di masjid, seminar. Kalau yang lulusnya sedang-sedang saja, itu birokrat, staf ahli, birokrat, dirjen. Kalau yang tidak lulus atau yang lulusnya paling jelek, itu menteri nantinya. Oh, saya tidak paham, itu ada teman ngomong kayak gitu, entah apa. Itu bahasa ketua DPR, wakil ketua DPR, menteri, gubernur, bupati, itu yang sekolahnya nggak lulus. Jadi hati-hati kalau jadi mahasiswa, misalkan bapak jadi mahasiswa pinter, hati-hati dengan teman yang bodoh ini. Ini nanti pimpinan saya ini. Penguasa saya ini yang sebelah saya yang paling bodoh ini. Benar juga. Saya nggak bisa jadi menteri kira-kira. Enggak ingin jadi menteri, enggak. Ngapain jadi menteri? Nah, ini pendapat ini didukung oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Yang ketiga, ada yang berpendapat tasawuf itu asal mulanya ceritanya begini. Ada seorang ibu nggak punya anak laki-laki, punya anak lagi perempuan, zaman jahiliyah. Suatu ketika punya anak laki-laki, dinamakan Ghaus, namanya dikasih nama Al-Ghaus. Ibunya nadar, nanti kalau anak saya besar, gak akan saya pekerjakan, tidak akan saya suruh cari uang. Saya akan nadarkan biar anak saya berkhidmat menjadi pelayan Baitullah Ka'bah. Melayani masjid Sunda Kelapa sajalah, gak usah cari uang. Baitullah Ka'bah. Udah betul besar, anaknya disuruh tinggal di Masjidil Haram di Ka'bah, nyapu, bersih-bersih apa aja lah. Suatu ketika musim panas, barangkali Juni, Juli, Agustus barangkali, ibunya lewat di Masjidil Haram, anaknya lagi pingsan karena kena panas, nggak mau pergi di sebelahnya masjid, pingsan. Terus dibangunkan oleh ibunya sambil ngomong gini, sambil bilang gini, ma sara ibni illa sufah.
Anak saya sekarang sudah lemah lunglai seperti lap serbet, bahasa Cirebon serbet, bahasa Betawi apa itu? Lap meja itu loh apa namanya? Ya pokoknya lap itu apa namanya? Kalau ya lap. Kalau bahasa Cirebon serbet, lap, lemah. Suami ibu kalau lemah juga kayak serbet gitu. Ada seorang istri mengadu pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, apa? Suami saya kayak serbet, kayak lap, apa lemes. Ya sudah, cari daun jarjir, digodok. Punya jarjir. Kalau ke Mekah ada itu jarjir itu, yang pahit itu, yang kayak selada air itu. Beli kalau di Mekah untuk bapak, jarjir. Kalau Viagra merusak kesehatan. Kalau jarjir enggak, sama sehat. Enggak enakan ngaji. Jarjir campur madu Arab yang dari Du'ani, dari Hadramaut, Sidir. Itu ada di toko Hadramaut di Jalan Tambak itu 1,5 juta kilo. Semut aja nggak doyan, manusia doyan. Jadi kata sufah itu artinya lap. Lah si ibunya itu melihat anaknya sudah pingsan, lemas lunglai, kena panas. Bilang gini, ya Allah anak saya sekarang seperti lap, lemes, seperti serbet kain melap itu. Nah, kata sufah ini kemudian menjadi nisbatnya tasawuf. Maka orang yang menjadi sufi dari sisi bahasa benar. Sufah orangnya sufi benar. Tapi masalahnya, apakah orang mau menisbatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ngampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dinisbatkan kepada orang laki-laki yang hidup di masa jahiliyah? Mau kita nisbatkan, kita hubungkan para aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, At-Tijani, An-Naqsabandi, Imam Junaid, Al-Ghazali, kita hubungkan dengan orang yang hidup qabla Islam, masa jahiliyah. Terima nggak kita? Mau nggak? Oh berat juga itu. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani hubungannya, gelar predikatnya tuh dihubungkan dengan orang yang hidup semasa jahiliyah. Malah ada yang mengatakan zaman jahiliyah juga dulu ada satu kelompok orang yang zuhud, asketis, nggak cari uang apalah, pokoknya menerima, sabar, tapi belum Islam. Lah apakah tasawuf mau dinisbatkan kepada kelompok itu? Saya kira itu berat. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi, Abdul Karim Al-Qushairi, yang punya kitab Ar-Risalah yang sudah diterjemah oleh saudara Lukman Hakim, namanya terjemah. Entah terjemahnya benar apa enggak ya, baca sendirilah. Kalau saya nggak pernah baca terjemah. Jangankan orang Departemen Agama aja terjemah Quran banyak salah itu. Ketika menafsir itu madana fatadalla Jibril, ya, di surat An-Najm itu madana fatadalla, kemudian mendekat Jibril. Muhammad yang mendekat Allah itu Mi'raj itu Muhammad kok Jibril. Coba lihat. Maka dabal fuadu ma'ru'a, itu lihat terjemahnya An-Najm. Itu Departemen Agama itu banyak salah. Tadi juga yang di sini tadi salah, itu tadi yang di Asmaul Husna tadi. Al-Wali 2 kali, itu salah itu. Yang pertama Al-Wali, yang kedua Al-Wali. Ya Wali. Itu baru datang sekali di Sunda Kelapa. Kalau 2 kali, tahuan apa lagi ya? Ayat Quran yang pertama juga ada salah. Wadharul ladzina yulhidun. Wadharu ada wawu dan alif. Itu enggak ada wawu dan alif. Dan roh saja. Wadharu ada wawu dan alif. Enggak apa-apa, ya namanya orang benar tentu. Menurut Abdul Karim Al-Qushairi, tasawuf itu yang paling benar dari kata suf, maknanya bulu domba, kulit kambing yang kasar, yang kalau dipakai baju baunya nggak karu-karuan. Bukan bulu wol kayak sekarang England atau mereknya apa tuh? Dornil apa? Dornil apa? Ya, lupa namanya, ada Pirkardin apa? Di Itali ada England. Kalau sekarang wol itu mewah. Kalau dulu yang namanya wol itu ya kulitnya kambing dipakai baju, baunya nggak karu-karuan, juga kasar. Nah, ketika orang memakai baju seperti itu disebut tasawafa, memakai takomaso, memakai gamis, seperti talabasa, memakai pakaian. Itu bahasa gitu loh, bahasanya ini. Dari sisi bahasa Arabnya begitu.
Nah, ketika orang pakai bulu domba, tasawwafa. Dia pakai baju dari bulu domba. Maka orangnya yang pakai itu sufi. Nah, ini dari sisi bahasa benar, dari sisi penampilan lahir juga orang tasawuf yang nggak mau mewah juga benar. Ada benarnya. Jadi orang tasawuf itu orang yang tidak mementingkan penampilan lahir. Lahirnya mau morat-marit, mau berantakan, yang penting hatinya lah. Yang penting hatinya, lahirnya nggak diurusin. Itu orang tasawuf. Caution, please mind the speed limit. Jadi itulah ceritanya asal-usul kata tasawuf. Sekarang definisinya apa sih? Tasawuf itu apa definisinya? Banyak sekali definisinya, Bu. Ada 128. Dan yang paling ahli mendefinisikan ini bukan orang Islam, Arnold Nicholson dari Oxford, Inggris. Caution, please Ada mind the seorang speed kiai, limit. Syekh alim dari Mesir namanya Syekh Abul Aila Afifi. Beliau dibimbing kuliah di Inggris, dibimbing oleh Arnold Nicholson. Artinya apa? Artinya si orang kiai Islam ini muridnya orang orientalis malah. Sampai menjadi menantunya. Abul Aila Afifi itu Syekh dari Keep Al-Azhar, jadi menantunya Arnold Nicholson. Istrinya tetap Kristen, beliau ya Syekh Islam, Syekh Al-Azhar, ya nggak apa-apa. Di dunia biar ada macam-macam dulu, Bu, jangan satu aja. Saya kalau ada ngomong, si Anu, ya nggak apa-apa, biar macam-macam. Si Anu istrinya Kristen loh, ya nggak apa-apa, biar ada yang kayak gitu. Masuk semua sama. Si Anu nggak suka tahlil, ya nggak apa-apa. Kalau si Anu suka tahlil banget, ya nggak apa-apa. Oh, gitu aja kok repot. Alas. Definisi tasawuf, orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Syekh. Sebenarnya sebelum definisi orang yang pertama kali tasawuf dulu ya. Salah ini, loncat. Orang pertama kali mendapatkan gelar sufi dulu siapa? Pertama kali orang mendapat gelar sufi siapa? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang menemukan teori aljabar, matematik itu. Itu yang pertama kali orang yang mendapatkan gelar sufi. Beliau muridnya, gurunya namanya Imam Ja'far As-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zain Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali, Ibn Abi Thalib. Jabir bin Hayyan ini jenius. Setiap malam di samping ilmunya, otaknya cerdas, jenius. Tiap malam tidak kurang 100 rakaat kalau tahajud. Setiap pagi kalau akan melakukan observasi, melakukan penelitian, permisi dulu, minta izin dulu pada gurunya, Imam Ja'far Shadiq. Kalau dapat izin baru dia melakukan penelitian. Beliaulah yang pertama kali menemukan teori aljabar. Beliau yang pertama kali menemukan teori kimia dalam dunia Islam. Ya, membaca kitab Yunani, kemudian Islam juga dimodifikasi dengan teori-teori dalam Islam. Bahkan dia sampai bisa menjadikan batu biasa, batu kerikil jadi berlian atau jadi emas. Hasil batu biasa jadi batu berharga. Dari sekian kilo, dan sekian sekilo batu kasar menjadi 1 gram emas, itu dia bisa. Dan sudah dilakukan, sudah dicoba. Bahkan dia mempunyai tujuan ingin menghidupkan orang yang sudah mati atau binatang mati kira hidup lagi gimana. Waduh, cloning itu. Jadi cloning itu bukan barang baru. Dulu sudah pernah orang mikirkan cloning. Tapi angkat tangan, setelah bicara ruh angkat tangan dia. Gagal. Ternyata dia kalau sudah masalah ruh angkat tangan. Jadi kalau batu biasa jadi emas, batu biasa jadi ramuan jadi obat, ramuan jadi begini, bisa dia. Tapi ketika sampai kepada masalah ruh angkat tangan, gagal. Tapi ide cloning sudah ada dari dulu, bukan barang baru. Itulah Jabir bin Hayyan. Orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi. Beliau hidup di kota Kufah. Yang kedua namanya Abdul Karim ibn Uthman, atau terkenal dipanggil Abdak. Wafat tahun 165. Beliau tidak pernah makan yang ada ruhnya. Jadi kalau makan apa? Vegetarian. Ya.
Kalau saya makan nggak ada ruhnya. Masa ayam hidup, ayam mati nggak ada ruhnya. Dan beliau sangat zuhud, sangat tawakal. Namanya Abdul Karim ibn Uthman. Sangat zuhud, sangat tawakal, sangat mahabbah dengan siapapun, mencintai sama orang, nggak lihat orang itu siapa. Pokoknya kalau ketemu orang dia pasti tidak pernah membenci satu orang pun. Hatinya sudah penuh dengan cinta. Tidak ada ruang untuk membenci siapapun. Itu seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu pernah ziarah ke Rasulullah. Kemudian setelah ziarah ngomongnya gini, Rasulullah minta maaf ya, saya baru kali ini sempat ziarah. Karena hati saya udah penuh dengan zikir pada Allah, lupa zikir pada Anda. Tapi jangan niru gitu loh, kalau sampean niru. Keluar dari ziarah Rasulullah, jumpa iblis. Iblis, saya nggak bisa benci kamu. Hati sudah penuh dengan cinta kepada Allah, nggak ada ruang untuk benci. Jadi nggak ada tempat hati saya untuk benci. Jangan pun pada manusia, pada iblis pun nggak ada tempat untuk membenci. Itu Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah sudah kelapa, menteng Rabi'ah Adawiyah. Yang ketiga, orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi. Abu Hashim Al-Kufi ini seorang sunni, alim. Sampai-sampai ada imam, salah satu mujtahid, tapi sayang ijtihadnya nggak hidup, apa namanya? Madhabnya nggak hidup, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu mujtahid. Dulu imam mujtahid itu ada 10, Bu. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Tobari, Daud Zohiri, Zufar, sampai 10. Tapi yang hidup cuma 4. Kalau di Indonesia ada satu lagi, Imam Samudra. Sufyan Tsauri ngaji, belajar sama Abu Hashim. Sufyan Tsauri itu imam besar itu, selevel Hanafi, Malik, selevel itulah besarnya. Ulama, imam mujtahid. Belajar sama Abu Hashim tentang apakah artinya riya itu. Sesungguhnya riya itu apa? Riya. Jawabnya Abu Hashim gini. Ada'ul amal li ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Melakukan amal soleh supaya dipuji manusia musyrik. Meninggalkan amal supaya tidak dipuji manusia. Nah gimana contohnya? Sholat di Sunda Kelapa di depan sendiri, softnya depan sendiri supaya kelihatan dipuji musyrik. Sholatnya di belakang sendiri supaya nggak kelihatan orang, riya. Sedekah 10 juta supaya tertulis paling banyak, musyrik. Sedekahnya nggak usah ditulis, namanya fa'ilul khair, hamba Allah, riya. Baca Qur'annya keras supaya didengar enak suaranya, tajwidnya, murattal tartilnya, supaya orang memuji saya, musyrik. Baca pelan-pelan, nanti malu kalau dipuji orang, nanti kayak apa? Riya. Nengok orang sakit, menghadiri undangan perkawinan supaya aduh kalau nggak berangkat apa kata orang, musyrik. Belakangan sajalah nengoknya, nanti jangan dikira saya paling riya. Yang benar apa? Yang benar orang itu harus di X, orang manusia harus di X merah. Di depan, di belakang, di tengah, sholatnya 10 juta, nyumbangnya 5 juta, 1 juta 10.000 lillahi ta'ala. Kenapa orang masih jadi pertimbangan? Manusia saja jadi pertimbangan. Supaya dipuji orang, supaya tidak malu sama orang, gak enak sama orang, segen sama orang. Loh, orang dipertimbangkan. Manusia itu termasuk saya juga keluar masuk 2 kali dari tempat alirannya kencing kok. Sombong apanya sih manusia itu? Saya itu 2 kali dikeluarkan dari tempat itulah, pokoknya tempat kotor-kotor itu 2 kali saya. Pertama dari ayah, kedua dari ibu. Dua-duanya kotor semua aliran itu, kecomberan semua itu. Gitu, sombong amat sih. Jadi kalau dipuji manusia jangan bangga. Wong yang muji sama dengan saya kok. Masih makan nasi, masih makan jengkol. Dicaci manusia jangan minder. Wong yang nyaci saya juga makan jengkol, makan terasi, sambal terasi, ngapain minder?
Paham betul? Paham nggak? Jadi sedekah 10 juta bukan karena orang. Sedekahnya 1 juta bukan karena manusia. Sholatnya di depan, tiap waktu di depan bukan karena minta dipuji manusia. Sholatnya di belakang bukan. Menghadiri acara di depan boleh, di belakang boleh, di tengah boleh, tapi lillahi ta'ala, bukan karena perhitungan manusia. Kebanyakan kita begitu. Pada malas saya mau nengok orang sakit ini teman saya, tapi kalau saya nggak datang apa kata orang? Malas menghadiri undangan perkawinan, pagi-pagi sudah. Tadi ibadah zuhur ada lagi. Misalnya menghadiri undangan perkawinan, ini malam ini saya ada lagi nih. Bala Kartini misalnya orang di sana Sudirman. Kalau nggak datang, apa kata orang? Orang. Dan perilaku kita kalau masih apa kata orang, itu berarti masih musyrik. Menghindari kata orang berarti ria. Cari kata orang musyrik, menghindari kata orang ria. Udah paham? Udah 2 menit tadi udah paham. Cerdas soalnya. Luar biasa. Saya dulu 4 tahun belajar gini, ibu 2 menit udah paham. Nah itu Abu Hashim ngajari Sufyan Tsauri, imam mustahid Sufyan Tsaurinya ini. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, Imam Sufyan Tsaurinya. Nah, ngaji kayak gini sama Abu Hashim Al-Kufi, termasuk orang ketiga yang terkenal mempunyai lakob sufi. Nah, sekarang orang pertama kali mendefine tasawuf itu siapa? Orang namanya Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi, mati wafat tahun 200 Hijriah. Beliau bapaknya masih orang Majusi, namanya Fairuzan bapaknya. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kadzim ibn Ja'far Shadiq. Ali Ridho itu kuburan di kota Mashhad, dari Tahran 1000 km, naik pesawat 1 jam. Itu kuburannya kubahnya emas. Dan kalau setiap pada sholat, terutama sholat zuhur, makan semua, jamaah itu makan semua, gratis. Sudah kelapa makan, ada makan nggak ya? Mau nggak kalau ada pengumuman besok pada zuhur kita sholat makan bersama imam, dengan besoknya ada pengumuman ya, makan siang kali ini gulai Surabaya. Senang saya kira. Saya selalu jamaah di sini nanti. Jadi di Masjid Ali Ridho di Mashhad itu di Tahran, setiap pada zuhur semua jamaah makan gratis. Dan makannya betulan itu, bukan sembarangan, itu betul-betul enak. Dan saya kesana kebetulan 2 kali zuhur terus, saya makan terus saya. Mencarinya supaya makan. Ada rumah sakitnya, ada sekolahannya, ada pendidikannya, gratis semuanya. Itu kuburannya Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kadzim ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali bin Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Mahfuz Al-Karhi ini mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf ialah, bahasanya begini, al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su min aidil khalaiq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Apa Bu? Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9, masih koma lagi nih, masih koma lagi nih. Masih koma lagi. 1,9 lagi, masih 1 lagi koma lagi nih. 0,9 palsu semua isinya. Jilbab palsu, kopiah palsu, dasi palsu, doktor palsu, kiai palsu, khotib imam palsu. Paham nggak? Ibu pakai jilbab, betul hatinya berjilbab? Alhamdulillah. Kalau ada orang laki-laki ganteng nggak lirik, ya udah tua ya nggak lirik, udah masih muda. Kalau ada uang numpuk nggak lirik. Kalau diajak belok-belok dikit nggak mau. Uang numpuk nggak maunya itu kepaksa, takut polisi, apa malu kalau ketahuan, apa emang karena itu nggak benar jadi kita nggak ngambil. Itu mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf. Padahal di dunia ini sudah palsu semua ini. Saya ini kopiah ini palsu ini. Biar dianggap jadi kiai aja supaya kopiah. Hatinya nggak karu-karuan.
jubah palsu, gamis palsu. Suatu ketika ada orang berangkat Jumatan pakai gamis, pakaian Arab, bawa tasbih, sorbannya besar. Di tengah jalan digigit Get anjing. ready to turn left. Anjing dipukul. Anjing lapor pada Tuhan, saya sakit Tuhan. Kenapa dipukul Pak Haji yang berangkat Jumatan itu? Turn Stop left. Haji. Kata Tuhan, stop dulu Haji. Kenapa kamu pukul anjing? Ya, karena dia gigit pakaian saya. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu anjing gigit pakaiannya Pak Haji itu? Saya pikir, kata anjingnya ini, saya pikir orang yang pakai gamis, bawa tasbih, sorbanan, bawa sajadah, nggak punya marah. Masih marah juga. Terus Tuhan tanya lagi pada anjing, kamu kok sejauh itu sih? Apanya namanya? Berpikirnya kok jauh itu sih anjing? Siapa guru kamu itu? Dari mana guru ngajinya kamu anjing? Itu hasil tafakkur, tadabbur, ta'ammul, kontemplasi saya sendiri. Waduh, kalau gitu kan Tuhan, kamu jauh lebih mantap daripada Pak Haji itu. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain, pakai kain, pakai celana, pakai apa, monggo asal nanti orang. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Imra'atun sholihatun. Pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Gak percuma aja. Jilbab rapet tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya gitu, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah apa suka lirat-lirit, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab. Masalah adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ayat Al-Qur'an firman Allah dalam surat Fatir nomor berapa banget surat saya tunjukin. Cari sendiri. Bukan kayak saya nggak tahu ayat nomor berapa. Nomornya nggak tahu tapi hafal. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan terpedaya oleh tipu. Harta, jabatan, hawa nafsu. Gampang nggak itu? Gampang. Mengertikannya tuh gampang, memahaminya tuh mudah. Kamu jangan membanggakan harta. Ya iya, harta dibanggakan sebentar lagi kalau nggak harta ninggalin kita juga kita ninggalin harta kok. Kamu jangan membanggakan jabatan, pangkat. Ya iya, jabatan. Hakikatnya manusia bukan jabatannya. Banyak jenderal yang hatinya nggak karu-karuan, penakut, minder, khawatir, was-was, tidur sulit. Jenderal bintang 4. Ada tukang beca, tukang kulit, tukang sapu, tidur nyenyak. Ayo enak mana ayo? Enak mana ayo? Ya betul. Ya, Ibu jenderal tidur nyenyak. Waduh, luar biasa. Nah, yang kedua yang paling sulit, yang rumit, yang pemahamannya perlu apa? Pemahamannya perlu dalam. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya, tertipu oleh tipuan jebakan dengan mengatasnamakan Allah. Itu yang sulit. Ketoe, apa ketoe itu? Kelihatannya lillahi ta'ala padahal tidak. Kelihatannya demi Islam, demi masjid, demi Allah, demi Rasulullah, padahal hawa nafsu. Kelihatannya demi rakyat, demi bangsa, padahal demi egonya, demi hawa nafsunya, demi ambisinya. Ini yang kedua ini yang paling sulit dihindari. Kelihatannya bela Islam, kelihatannya berjuang untuk Islam. Jadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, Tamir Masjid Sunda Kelapa. Mengabdi, pengabdian, ibadah, gombal ibadah. Coba nggak digaji, lari semua. Ya saya juga sama, bukan lagi. Saya juga sama. Dikira saya kalau ngomong gini cuma jelek-jelekin bapak, enggak, saya juga sama. We are here. Mau kemana? Dakwah. Baru mau ceramah supaya dapat amplop. Itu dakwah. Gaya sekali bahasa dakwah. Ini saya ditunggu umat ini. Umat apa? Ngamen aja umat. Nah amplop itu kalau tipis doif, kalau tebal soheh.
Kalau tipis tapi yang memberi itu perempuannya cantik, sahih li ghairi. Itu ilmu mustalah hadis, Bu. Hadis ada dhaif, ada sahih. Ada hadis dhaif tapi ada pendukungnya. Bisa jadi sahih dari dhaif itu. Sahih li ghairi namanya. Sahih karena faktor lain. Nah, kalau amplop tipis, anak perempuan cantik, guyang-guyu, enggak apa-apa lah, tipis enggak apa-apa. Jadi yang paling berat itu wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kelihatannya berjuang lillahi ta'ala, ibadah, dakwah, mengabdi, padahal demi hawa nafsunya supaya saya terkenal. Saya. Nah, orang kayak gini biasanya kalau ngobrol 5 menit ngucap sayanya 200 kali. Pak tinggal di mana, Pak? Saya di Menteng. Di mana Menteng itu? Wah, dulu nggak ada orang sholat, nggak ada orang baik. Setelah saya tinggal di situ, alhamdulillah, mulai ada orang sholat. Terus sekarang Bapak di mana? Yang aktif nggak? Jadi saya di Sunda Kelapa. Gimana di Sunda Kelapa? Waduh, tadinya nggak karu-karuan, nggak bersih, kotor, nggak disiplin. Setelah alhamdulillah, saya udah dua. Terus Bapak di mana, Pak? Saya di NU atau di Muhammadiyah lah. Saya ikut di Muhammadiyah atau di NU. Gimana NU di Muhammadiyah? Waduh, nggak karu-karuan dulu, nggak ada aktivitasnya, sepi saja. Setelah saya, alhamdulillah sekarang. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Nggak ada pengajian ibu-ibu, nggak ada. Itu cuma paling ibu arisan, nganggur, hura-hura, aerobik paling. Sekarang setelah saya ikut, alhamdulillah. Dan berapa kali saya? Berapa kali saya tadi? Anak-anak muda gimana anak muda? Waduh, tadi nggak ada anak muda ngerti agama, anak muda ngerti akhlak. Setelah saya pegang, alhamdulillah. Berapa kali udah? Ngobrol 5 menit, sayanya itu 2. Kalau nggak ada saya, wah itu kan saya udah saya katakan tadinya. Kan dari saya itu ide itu. Saya udah kasih tahu, dia nggak nurut. Maka dia nggak nurut saya, dia celaka, dia kuat saya. Coba dia tuh ngikut saya, dia sukses kan dia. Saya kasih tahu, dia nurut apa kata saya. Maka saya ini dari dulu saya katakan, dulu saya ngomong gini ikhlas. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya ini 5 menit saya ping 200. Itu bukan alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi aku, itu aku. Dikirain punya saya cuma ente dewe apa? Yang lain juga punya saya. Orang lain juga punya saya, tapi dia anggap dia sendiri yang punya saya. Kalau nggak ada saya masih Sunda Kelapa ini, maka saya jadi. Kalau saya kan udah kasih tahu. Lah saya ngomong ini ikhlas. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dia nggak nurut. Lah itu akibat dia nggak nurut saya. Maka saya katakan, oleh karena itu saya. Oleh karena itu saya dan coba 70 tahun mati, bisa nggak ngomong saya? Nggak usah 70 tahun, siapa tahu nanti malam mati nggak bisa ngomong saya udah. Pelan-pelan ngomong saya itu pelan-pelan, Bu. Ini HP saya nih, HP saya, jangan keras-keras. HP saya. Siapa tahu nanti malam nggak bisa ngomong HP saya, nggak bisa. Mobil siapa ini? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras kunya. Besok pagi siapa tahu nggak bisa ngomong mobilku, karena udah mati. Ku nggak bisa ngomongku. Dikira mati jauh banget apa? Nah itu. Jadi hakikatnya orang hidup ini adalah, atau mari kita berusaha agar kita itu hidup benar-benar di atas rel yang hak. Betul-betul mengetahui hakikat hidup itu apa. Hidup itu apa hidup itu. Nah mari kita jauhi kepalsuan. Hidup bukan hanya simbol, bukan hanya manufaktur, bukan hanya pamer, bukan hanya legal formal, bukan hanya bintang di sini, bukan. Oke, bintang di sini iya, tapi hatinya juga perwira. Bukan hanya kopiah, hatinya juga berkopiah. Bukan hanya doktor, ilmunya juga pas seperti gelarnya doktor itu. Itu maksud saya. Bukan hanya imam, tapi juga betul-betul imam jadi panutan. Bukan hanya ketua NU, tapi betul-betul juga bisa mengembangkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Itu namanya mencari hakikat itu. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Asadub. Itu tangannya ada urat syarafnya di salah satu jarinya. Kalau mau ngambil barang yang kurang halal, bergerak. Mau minum misalnya ini kurang halal, bukan kurang halal arak, bukan. Ini gelasnya dibeli dengan uang yang ya nggak begitu halal, atau airnya tadi dapat mencuri misalkan. Itu tangannya bergerak. Kalau dikasih makan orang, kalau nggak halal betul nggak jadi makan. Karena tangannya menunjukkan. Wah kalau saya punya tangan bergerak, kapan terima amplopnya saya? Apa nggak ada yang halal udah sekarang ini? Yang kedua, definisi tasawuf itu yang kedua oleh Imam Zunnun al-Misri.
wafat tahun 241 Hijriah. Namanya Ibrahim ibn Thauban al-Ikhmimi dari Mesir Selatan, Dhunnun al-Misri. Mengatakan tasawuf ialah, sufi ialah qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharullahu ala kulli syai'in. Qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharahumullahu ala kulli syai'in. Orang yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan mereka. Orang yang mementingkan Allah, kebenaran atas segala yang lainnya, di atas yang lainnya, maka Allah akan mendahulukan mereka dari selainnya. Itu baru sufi itu, kalau orang begitu itu. Mendahulukan Allah, ngalahkan lainnya. Suami kalah, anak kalah, bisnis kalah, Allah tok yang dulukan. Maka Allah nanti akan mendahulukan ibu, mengalahkan segalanya udah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa begitu? Agar supaya bisa sampai ke begitu, kesan, prosesnya agak panjang prosesnya. Tapi kalau dilatih bisa, kalau dilatih bisa. Dilatih ya dikit-dikit Bu ya, dikit-dikit. Kalau sekaligus nggak bisa. Kalau pagi, kalau malam mendahulukan Allah, ngalahkan yang lain. Kalau siang, ya apalah bareng-bareng. Kalau siang suami dilayani, kantor dilayani, tangga dilayani, toko buka toko, jual beli apa bisnis yang kita jalankan. Tapi kalau malam khusus untuk Allah, bisa nggak gitu? Dicoba dulu. Nanti lama-lama ditambah malam dan siang. Tapi seminggu sekali aja dulu. Senin kalau siang Senin untuk Allah saja, yang lain buang, kan nggak dipikirin. Belajar. Lama-lama akan terasa Bu, enak ya nggak mikirin cecek bengek, hanya Allah tuh enak, ringan rasanya, ketagihan malah. Aduh, ada dangdut nggak dengar sudah, ada idol nggak mau, ada KDI nggak mau sudah, arisan males sudah, terus mau basa-basi omong kosong mencari kebenaran. Ada sebuah ibadah yang kalau pas momentumnya, pas ngepasin, walaupun kalimatan wahidah tusma'u minal mala'il a'la. Saya pas kebetulan ngomong ya Allah, tapi pas ikhlas. Kebetulan ikhlas, kebetulan lagi didengar, momentumnya tepat, itu didengar oleh Allah, walaupun hanya ya Allah kemudian tidur, diberikan semuanya. Ada lagi yang ibadah dari jam 12 sampai jam 4 wirid terus. Madep ngulon terus aku madep ngulon nih. Baru ke barat terus di atas sajadah. Allah enggak menerima, enggak mendengar itu. Kenapa? Itu ya Allah mulutnya tuh uang, duit. Ada lagi yang ya Allah sekali saja tapi ikhlas betul-betul, buang semua buang. Apa yang ada di kanan kiri, langit, bumi, suami, anak, istri, keluarga, dagangan, perusahaan, uang, deposito, tagihan, apa semua cacak buang coba, buang. Sampai diri kita sendiri buang coba. Setelah terbuang semua, baru ucapkan ya Allah. Bisa nggak itu? Belajar sekali aja gitu. Nah itu nanti ya Allah didengar betul itu. Kalau ya Allah masih ya duit, ya nanti Allah duit. Ya masih mendingan. Pengen duit panggilnya Allah masih mending daripada pengen duit terus cari calon gubernur. Ini lagi saatnya ini subur uang nih kabar yang tim sukses. Biasanya kalau tim sukses tuh yang calonnya saya itu. Jangan dikira saya nuduh orang lain, enggak. Jadi coba belajar. Biasanya saya kalau disinggung orang marah. Coba hari ini tidak. Teman di pojok lagi ngerumpi, saya ini tahu, saya dulu minggu kemarin saya dengar itu. Biasanya gitu, enggak. Sekarang tahan, belajar nahan. Biasanya menyesal, biasanya aduh, sakit aduh, ya Allah kenapa? Coba belajar tidak aduh. Gus Dur itu satu kelebihannya. Dia Abdurrahman Wahid itu satu, tidak pernah aduh, tidak pernah mengapa saya begini. Beliau sudah fisiknya kayak gitu. Ibu nyainya juga istrinya kayak gitu. Gak pernah, telinga saya belum pernah dengar beliau aduh, gak pernah. Orang sangat percaya diri, semangat hidupnya luar biasa. Lagi diimpus di rumah sakit, keluar demo dulu, dilepas dulu impusnya demo. Itu masuk rumah sakit lagi, impus lagi. Di dunia apa ada tuh kayak orang kayak gitu tuh?
Ya kelemahannya manusia, kelemahannya ada, tapi itu kelebihannya yang saya ceritakan. Ke Amerika mau ketemu Clinton, nggak mau diterima. Ya nggak apa-apa, saya ke Amerika mau memperbaiki kacamata, mau ganti kacamata. Akhirnya diterima. Setelah diterima 15 menit, ya nggak apa-apa. Akhirnya 45 menit. Nah itu orangnya luar biasa di situ. George Soros datang ke sini perlu mampir ke Gus Dur. Menteri Amerika siapa namanya? Menteri Amerika yang orang hitam itu. Bisa Rais itu mementingkan ketemu Gus Dur. Ada apanya orang itu nggak tahu saya Gus Dur itu. Makanya kayak gitu. Tapi ya itu kelebihannya tidak pernah sakit atau apa dilengsarkan dari presiden. Aduh, mengapa saya begini? Nggak pernah dengar saya itu. Nggak pernah dengar dia ngomong gitu. Saya tetangganya. Walaupun saya juga banyak nggak cocok dengan beliau cara, tapi satu itu yang saya nggak bisa niru. Supirnya ngebut, tenang aja. Kalau saya, pelan-pelan, hati-hati. Kalau dia tenang aja tuh, supirnya mau sudang. Itu kelebihan beliau. Jadi coba belajar tidak aduh. Misalkan ibu hari ini dapat musibah misalkan, biasanya aduh kenapa begini ya Allah. Coba tahan dulu. Namanya belajar namanya. Ada suaminya rewel ya biasanya ngelawan ya enggak gitu loh. Biasanya suaminya pulang terlambat, bawel, enggak, coba belajar. Atau bawelnya biasanya 2 menit, coba kurangi 1 menit aja bawelnya. Ya Allah saja maha pengampun, maha pemurah, maha melupakan dosa manusia. Apalagi ibu dengan suami, dendam gitu. Kalau punya salah dendam. Allah saja nggak pernah dendam. Pentingkan semua kebenaran itu. Yang ketiga, Abu Yazid Al-Bustami yang wafat tahun 254 Hijriah mendefinisikan tasawuf sifatu haqqin yalbasuha khalqun. Sifatnya Gusti Allah yang maha hak dipakai oleh makhluk, baru sufi itu. Kalau ada manusia punya sifat-sifat meniru sifatnya Allah, baru sufi itu. Luar biasa, berat lagi nih. Ya pokoknya kita jadikan Asmaul Husna itu idola. Idealnya seperti ini. Ya minimal kalau kecadak-cadak 25%-nya ya nggak apa-apa kan. Nah, namanya berusaha, namanya ibadah. Sehingga pertama kali prosesnya begini Bu. Minggu kemarin sudah saya terangkan tapi saya ulang. Misalkan di hati kita penyakitnya 10, misalkan saya kalau Bapak udah bersih-bersih, saya ini yang betul. Hasud, dengki, sombong, takabur, suudzon, permusuhan, benci, syirik, riya ada dalam hati saya 10. Coba bulan ini dikurangi 2, hasud dan iri 2, masih 8. Gak apa-apa, jangan sekaligus nanti semaput, nanti pingsan nanti kalau semaput. Nah begitu dua hilang, namanya taholli, apa namanya? Cleaning, proses cleaning, pembersihan. Nanti akan muncul di sini tahalli. Yang kan kosong nih, 02 nih. Masuk tahalli, apa? Perhiasan. Menghiasi diri kita apa? Muncul sabar, muncul tawakal, muncul fakr, muncul ridho, muncul syukur. Gitu. Nanti bulan depan lagi kurangi 2 lagi. Dendam, permusuhan dengan tetangga, dengan saudara, masalah warisan gak beres. Gak apa-apa, lupakan. Ya warisan tapi lupakanlah. Coba hilang 4 kan, muncul lagi nanti tahalli. Tahalnya muncul apa? Ridho, syukur. Gitu loh. Jadi kalau tahallinya nggak pernah dibersihkan, penyakitnya 10 masih utuh. Ngaji tiap malam di Sunda Kelapa, sabar, ridho, syukur, mahabbah, fakir, tawakal, nggak akan masuk itu. Ngaji masuk enggak? Ya tetap aja hatinya isinya dendam, iri, hasud, sombong, suudzon, dendam, ingin balas dendam, cinta dunia, ambisius, egoistis. Begitu hati yang masih isinya begitu, suruh masuk sabar, ridho, syukur, mahabbah, tawakal, enggak akan masuk. Jadi kosongkan dulu baru nanti masuk. Ya makanya diatur pelan-pelan. Dalam Al-Quran dikatakan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin
wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran ayat berapa cari sendiri. Enakan banget ayat ini surat sekian diartikan, Masya Allah, manja banget. Saya dulu cari sendiri ayat berapa surat Allah, cari sendiri dulu. Saya nggak tahu surat nomor ayat berapa, saya nggak tahu. Apal nggak tahu nomor berapa. Kira-kira nomor 4 apa ya? 14 ya. Manusia itu diberi kesenangan satu, istri. Ya kalau ibu ya laki-laki. 2, banin, anak. 3, wal qanatil muqantarah, dolar, euro. Ngapain rupiah? Dolar. Yang keempat, minadh-dhahabi wal fiddah, emas, berlian. Apalagi? Zamrud, zabarjad. Keep right. Apalagi? And then pokoknya turn gitulah, right. yang mahal-mahal. Mata kucing. Turn right. Apalagi yang mahal apalagi? Wal khail musawwamah, mobil. Binat, kuda yang larinya cepat, mobil. BMW, Audi. Bila perlu Rolls Royce, aduh jangan sayang, nanti jangan dipakai, paling dikemulin aja nanti. Saya punya tetangga, mobilnya ada Mercy, dikemulin terus. Yang keluar kok CRV terus, nggak pernah yang lain. Jadi untuk apa itu mobil? Dikemulin saja, dikosok-kosok saja. Yang keluar kijang terus. Nah itu tuh apa itu? Nah, makanya nggak usah mobil mewah lah. Nanti nyerempet, sayang udah. Nanti nggak bisa tidur kalau nyerempet. Wal an'am, peternakan. Wal harth, kebun, ladang, tanah. Punya tanah di Cianjur, punya tanah di Sukabumi, punya tanah di Bogor, 20 hektar, punya tanah kebun sawit Sumatera. Yang lagi apa? Wal harth, tanah, wa mata'ul hayatid dunya, dan kesenangan dunia. Profesor, doktor, jenderal, kolonel, apalagi ajengan, imam, ustadz, kiai, insinyur, semua kesenangan. Piagam, vandal, sertifikat, porsi. Dari di hati kita itu isinya, kalau Bapak baca, kalau lihat dari hati saya isinya, yang sebelah kanan perempuan, sebelah kiri anak, sebelah bawahnya anak mobil, bawahnya istri saya, bawahnya perempuan, emas, uang, sebelah lagi ada kursi, ya ambisi ingin jadi menteri, ingin jadi apa gitu ada di sini ada ini. Nah, untuk nggak tahu kalau kelihatan isinya itu saya itu isinya, ya kursi ya, apalagi hatinya ibu, kalau saya tahu lari saya. Apalagi kalau saya tahu isinya hatinya ibu, lari saya udah nggak mau bertemu lagi. Isinya hati saya juga gitu. Normal di atas sendiri istri, itu istri terus, anak terus. Yang di belakangnya, di bawahnya emas, kekayaan, tanah, mobil, kendaraan, kemuliaan, kepangkatan, jabatan. Tidak apa-apa. Nggak salah enggak, orang punya itu nggak salah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Memang kehidupan dihiasi dengan itu, boleh asal tidak mengganggu fungsinya qalbu, fungsinya hati. Hati yang penuh dengan iman, hati yang punya basirah, eye of heart, penglihatan hati, jangan diganggu oleh uang. Domir, moral, jangan diganggu oleh mobil, jangan terganggu oleh Mercedes, oleh BMW. Fuad, nurani, jangan diganggu, jangan terganggu oleh gepokan dolar. Sirri, misterius yang ada di hati kita, jangan dikotori oleh tanah, kebun, perkebunan. Yang terakhir, latifah. Latifah itu software yang ada dalam hati kita yang bisa ma'rifat, mengakses ke Lauh Mahfuz, ke aras. Jangan dikotori oleh uang, oleh hal-hal seperti itu. Jadi artinya apa? Boleh kaya, boleh tinggi, boleh dapat kemuliaan atau lillah. Artinya apa? Dapat uang alhamdulillah, enggak ya. Tapi alhamdulillah beda itu yang dapat keras, kalau yang akhir kepaksa gitu. Sehat alhamdulillah, sakit beda ya, alhamdulillah beda ya. Malah ada ya wis, ada gitu ya. Ya udah deh alhamdulillah. Ya itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Surat Al-Hadid ayat apa itu? Surat Al-Hadid lah.
Kamu tidak mendapat apa-apa, gagal, tidak minder. Ketika kamu berhasil, tidak sombong. Itu loh, likaila taksau ala ma fatakum. Gagal, bangkrut, jatuh, tidak minder, tidak putus asa. Wala tafrahu bima atakum, berhasil, sukses, naik, jembar, luas, banyak, tidak sombong. Jadi lagi jadi pejabat, tidak sombong. Pensiun atau digeser, enggak apa-apa. Sehat, alhamdulillah. Sakit, sudah saatnya sakit. And then exit right. Rezekinya hari ini 10, kemarin pada 20, sama 10 dan 20, tinggal membelanjakannya aja yang beda. Waktu 20 belanjanya ke mall sehari 5 kali. Giliran rezekinya 10, ya ke mallnya 2 kali. Itu aja kok. Waktu rezekinya 10 juta, beli bajunya harga 2 juta, beli tasnya Pirkardin, sepatunya Beli, kacamata Cartier. Sekarang merosot, ya ganti dong, beli sepatunya Cibaduyut, sarungnya Cap Gajah Duduk, bajunya Madiin Tasikmalaya. Udahlah, nggak usah Pirkardin, nggak usah Aigner, nggak usah. Tinggal gitu aja kok, tinggal gitu aja. Lagi gajinya 10 juta, makannya di Hilton, di restoran Jepang. Sekarang gajinya cuma 2 juta di warung Padang. Sekarang gajinya cuma 1 juta warteg. Gajinya nggak ada, kaki 5. Gitu aja kok. Yang penting makan enak. Waktu jadi pejabat, Hilton tidurnya bintang 5. Sudah pensiun, ya bintang 3 lah. Hotel apa ini? Hotel apa? Losmen lah. Nggak ada uang, ya di Jondol Hansip, nggak apa-apa lah. Gitu aja, Masya Allah. Nah, terakhir saya mau dongeng nih. Ini sudah habis waktunya, mau dongeng. Ada orang melarat, miskin, menghadap ke raja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang terhormat, raja, saya ini rakyat Bapak. Terus ada apa? Saya ini melarat, anak saya banyak, saya nggak punya apa-apa. Minta dikasih apa kek? Iya, besok kesini ya pagi-pagi, nanti saya kasih. Pagi-pagi loh, jangan terlambat. Betul, paginya datang. Assalamualaikum, saya udah datang nih. Ya yuk keluar yuk, kata raja. Raja diiring dengan hansip, dengan pengawal pas pampres, dengan pasukan pengawal, diajak ke sana ke Tangerang apa Karawaci apa ke Bekasi sana lah. Dia datang di sana, raja ngomong, ini tanah punya saya semua ini. Bekasi Utara Timur, ini punya saya semua ini. Kamu ambil semua. Syaratnya, kamu kelilingin, kamu puterin. Dan sebelum matahari terbenam, kamu sudah kembali lagi ke tempat saya berdiri di sini. Seluas apapun yang kamu kelilingi, ambil. Waduh, terima kasih raja, siap. Bismillahirrahmanirrahim, lari dia. Lari, begitu sadar matahari masih dekat. Raja masih kelihatan, berarti masih belum luas tanahnya. Lari lagi. Lari yang kedua ini sudah nggak ingat Sunda Kelapa, nggak ingat Al Azhar, nggak ingat apa, udahlah. Nggak ingat pengajian, lari lagi. Begitu sadar, matahari sudah agak ke barat sih. Raja masih kelihatan, klip-klip masih kelihatan raja berdiri itu. Kurang masih lari lagi. Begitu sadar ketiga, matahari hampir terbenam, raja nggak kelihatan. Raja berdiri itu nggak kelihatan. Dia berusaha balik. Ingat syaratnya itu harus sebelum matahari terbenam sudah di tempat raja berdiri. Balik, jungkir balik. Kurang beberapa meter, kurang 10 meter apa kurang 20 meter, matahari terbenam. Kata raja, enggak saya kasih. Tolong raja dikasih ukuran 36, enggak 36, enggak. Ya sudah 21, enggak 21 juga enggak, kata raja. Karena syaratnya tadi sudah saya katakan, harus kamu kembali sebelum matahari terbenam, sudah saya kembali tempat saya berdiri. Saking kaget raja, tidak bisa ditawar, nggak bisa dirayu rajanya, nggak bisa ditawar. Shock, mati. Orang tuh mati. Ya kata raja, udah tinggal gali lubang saja, 2 meter kali 1,5 meter, ya itulah dapatnya. Jadi tadinya ingin seluas-luasnya, ternyata yang didapati akhirnya cuma. Nah, mudah-mudahan kita nggak begitu. Luas ya dapat, 2 kali setengah ya dapat. Jadi yang luas ini juga dapat untuk amal soleh banyak. Pada akhirnya nanti kita juga 2 kali 1, ya nggak apa-apa. Tapi yang luas kan sudah dapat. Begitu kan? Seperti tadi ibu bilang ya jenderal ya tidur nyenyak gitu, sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Baik, kami persilahkan kepada para jamaah untuk tanya jawab. Dari bapak satu orang, dari ibu satu orang. Baik, kami persilahkan dari bapak dua orang, dari ibu-ibu dua orang untuk bertanya. Dari ibu-ibu satu, sebutkan nama dan tinggal di mana ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, nama Ibu Yoyo dari Hutan Kayu, anak muridnya Pak Lukman Hakim. Itu Ustadz, kalau sudah belajar tasawuf, kadang-kadang baru beberapa bulan saja dia sudah bermimpi yang macam-macam gitu. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Pengikut tasawuf yang masih baru-baru gitu ya. Jadi seolah-olah artinya beramalnya belum banyak, tapi dia sudah menceritakan begini dalam mimpinya itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah seperti itu untuk belajar tasawuf yang ditujunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar dari Cempaka Putih, Pak. Kiranya gambaran yang Bapak jelaskan tadi kepada kami, kalau kita refleksikan dengan keadaan dunia sekarang ini, apakah kita sebagai pengusaha, apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai pegawai atau apapun, kelihatannya agak sulit untuk menerapkannya, Pak. Jadi dalam kondisi yang demikian ini, apa yang kita harus lakukan? Di satu pihak kita dituntut untuk menjauhi semua karena lillahi ta'ala. Di lain pihak dunia kita ini sudah kena polusi begini luas, Pak. Apa yang kita harus lakukan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, dua. Baik, biar langsung dijawab oleh Prof. Mimpi itu ada 3 macam bahasa Arabnya, Bu. Ada namanya hadithun nafsi, suara jiwanya, suara hawa nafsunya. Makanya saya sering mimpi ketemu perempuan cantik itu karena saya ingin cantik gitu loh. Jadi makanya saya sering perempuan cantik, ingin lihat uang, ingin mimpi lihat uang, karena saya ingin uang terus. Jadi suara jiwa saya itu datang di mimpi. Itu namanya min hamazatis syayatin, bercampur dengan hembusannya setan. Yang kedua, mimpi itu al-ahlam dalam bahasa Arab. Apa ahlam itu? Kembangnya tidur, bunganya tidur, keindahan dalam tidur lah. Sebab tidur itu hanya berhenti, ada saraf yang berhenti yang padahal jiwa itu bisa lepas, bebas. Itu ada bunga-bunganya. Ahlam ini bisa ditafsiri dengan benar kalau memang ada ahli yang bisa menafsiri. Yang paling terakhir, mimpi yang paling bagus bahasanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpinya Rasulullah, mimpinya Nabi Yusuf, orang temannya Nabi Yusuf yang mimpi tujuh sapi gemuk, ya itulah ya, dan seterusnya lah, ditakwil oleh Nabi Yusuf. Mimpinya para kiai, misalnya para ulama, itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Sekarang kalau ada orang baru belajar tasawuf kemudian sudah mimpi, ada dua kemungkinan. Ada memang betul-betul dia itu mengamalkan pelajarannya sehingga mendapatkan ahlam tadi, ahlam belum sampai ru'ya, jangan dulu bilang ru'ya terlalu tinggi. Ada yang bohong lah, dia ngomong mimpi itu bohong, nggak apa itu kira-kira. Jadi baru ikut tasawuf seminggu langsung mimpi jumpa Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidirnya sorban hijau kan. Bukan Nabi Khidir, Imam Masih juga sorban hijau. Jadi mimpi itu ada unsur kebenaran. Mimpi ada juz'un min sittati wa arba'ina nubuwah. Saya juga nggak ngerti kenapa 46. Mimpi itu 1/46-nya nubuwah kenabian. Saya juga nggak ngerti kenapa kok 46 itu, saya juga nggak ngerti. Kenapa nggak 50, nggak 1/10, 1/100, berapa? 46 dari kenabian. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran juga cerita seorang mimpi kemudian benar. Dan
Dan ada ulama yang ahli tafsir mimpi yang terkenal, seorang tabi'in. Siapa? Ibnu Sirin. Itu orang paling terkenal, pandai menafsiri mimpi. Sekarang ilmu jiwa klinikal, seorang psikiater ketika mengobati orang, pasien juga tanya mimpinya apa. Ya, karena yang sebenarnya terjadi dari mimpinya. Ya boleh-boleh saja, ya, tidak semuanya benar. Yang kedua, Pak, Bapak ini bisa Pak, kalau kita sungguh-sungguh benar-benar hidup di mana saja bisa. Kita berpegang teguh dengan al-haq itu bisa. Ya soal ideal apa enggak nanti berproses. Teman kok pada korupsi, saya tidak. Masa nggak bisa gitu aja? Teman saya kok korupsi, saya enggak. Masa gitu aja nggak bisa? Teman pergi ke karaoke ambil minum-minum sambil ada perempuannya, saya enggak, pulang saja. Masa gitu aja nggak bisa Pak?